Halo bro, kita lanjut sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, karena Ia yang terjaga, telah menunjukkan jalan kedamaian kepadamu. Serahkan dirimu pada perjalanan itu. Buddha berkata, cukup sudah. Dirimu telah mendengarkan keinginan selama ribuan kehidupan, dan dirimu telah bergerak dalam lingkaran menderita. Dirimu belum merasakan sesuatu yang menyenangkan, dirimu belum merasakan sesuatu yang di akhirat. Mulutmu penuh dengan kotoran. Dirimu belum merasakan makanan yang sesungguhnya, karena hanya keilahianlah yang bisa menjadi makanan yang sesungguhnya. Dengarkanlah mereka yang sudah terbangun. Bahkan jika dirimu mendengarkan orang-orang yang sama cepatnya tertidur, seperti dirimu, atau terkadang bahkan lebih tertidur daripada dirimu. Dirimu bisa memahami mereka, karena mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Dirimu bisa memahami orang yang sedang tidur dengan lebih mudah, karena mereka menggunakan bahasa yang sama, bahasa tidur. Sekarang para pendeta digantikan oleh para psikoanalis. Para pendeta tertidur lelap, mereka biasa mendengkur, tetapi dengkuran mereka sudah ketinggalan zaman. Sekarang ada psikoanalisis, dan berbagai aliran psikoanalisis. Sama seperti ada berbagai aliran teologi, ada berbagai aliran psikoanalisis, dan dirimu mendengarkan nasihat mereka. Mereka adalah pemandumu, orang buta menuntun orang buta. Dengarkan mereka yang telah terbangun. Jika tidak ada jalan bagimu. Buddha berkata, karena Ia yang terjaga, telah menunjukkan jalan menuju kedamaian. Apakah jalan menuju kedamaian itu? Memahami keinginan dan melampaui keinginan melalui pemahaman, kedamaian yang agung turun, karena keinginan adalah kekacauan. Keinginan itu menjengkelkan, keinginan membuatmu neurotik. Definisi Murphy tentang orang yang neurotik adalah seseorang yang mengkhawatirkan hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu, alih-alih mengkhawatirkan sesuatu yang tidak akan terjadi di masa depan, seperti orang normal. Jadi, ada dua jenis orang neurotik, mereka yang mengkhawatirkan masa lalu, dan mereka yang mengkhawatirkan masa depan. Dunia terdiri dari dua jenis orang neurotik ini, dan keinginanmu adalah penyebab semua neurosis ini. Keinginanlah yang membuatmu tetap terlibat dengan masa lalu, yang sudah tidak ada lagi. Sangat bodoh jika membuang-buang waktu untuk sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Melihat ke belakang, sama sekali tidak ada artinya. Dirimu tidak bisa kembali, dirimu tidak bisa melangkah mundur dalam waktu. Lalu apa gunanya menyia-nyiakan saat ini untuk sesuatu yang tidak bisa dipulihkan? Lalu, ada orang yang terlalu peduli dengan masa depan yang belum ada. Masa depan berarti sesuatu yang belum ada. Tetap peduli dengan sesuatu yang tidak ada, baik itu masa lalu atau masa depan, benar-benar konyol. Namun, keinginan membuatmu tetap terlibat, keinginan yang tidak terpenuhi di masa lalu, membuatmu tetap terlibat di sana. Harapan untuk memenuhi keinginan besok, membuatmu tetap terlibat di masa depan. Hanya orang yang tidak memiliki keinginan, yang hidup di saat ini, dan hanya mereka yang hidup di saat ini, yang hidup.
yang lainnya mati. Karena Ia yang terjaga telah menunjukkan jalan kedamaian kepadamu. Berikan dirimu pada perjalanan itu. Dengarkan mereka yang telah terbangun. Mereka menunjukmu menuju perjalanan yang luar biasa, perjalanan menuju kebenaran, kesadaran, kebahagiaan, kedamaian, keilahian, dan menuju nirwana. Sutra berikutnya, disinilah aku akan membuat tempat tinggalku di musim panas dan musim dingin, dan di musim hujan. Jadi orang bodoh membuat rencananya, tidak menyisakan sedikit pun pikiran untuk kematiannya. Keinginanlah yang membuatmu tertutup, dan tidak membiarkanmu melihat kematian yang semakin dekat setiap saat. Buddha berkata, orang bodoh terus berpikir disinilah aku akan membuat tempat tinggalku, di musim panas dan musim dingin, dan di musim hujan. Dan orang bodoh tidak menyadari bahwa mungkin saat berikutnya dia akan pergi seperti gelembung sabun, dan mungkin tidak akan ada lagi musim panas, musim dingin, musim hujan. Tetapi dia terlalu peduli untuk membuat tempat tinggal di bumi, rumah di bumi. Hiduplah di sini, tetapi ingatlah bahwa dirimu berada di sebuah karavan, tempat menginap, dan di pagi hari kita akan berangkat. Jangan bodoh. Bahkan jika dirimu bisa membuat rumah untuk musim dingin, rumah lain untuk musim panas, rumah lain untuk musim hujan. Buddha pasti mengingat ini, karena ayahnya telah membuat 3 istana untuknya di tempat yang berbeda, dalam iklim yang berbeda. Untuk musim panas 1 istana, pasti berada di dataran tinggi, di suatu tempat di Himalaya. Sehingga dia bisa hidup tanpa siksaan musim panas. Dan istana lain untuk musim dingin, di beberapa iklim yang hangat, dan istana lainnya untuk musim hujan. Dia pasti mengingat itu, tetapi dia meninggalkan semua itu untuk mencari sesuatu yang abadi. Buang-buang waktumu di istana-istana ini, dan kematian akan semakin dekat. Kematian akan membawamu pergi. Bahkan jika dirimu bisa mengatur untuk memiliki semua yang dirimu inginkan, pikiran tidak akan puas. Pertama-tama, dirimu tidak akan bisa mengaturnya, karena pikiran menginginkan hal-hal yang mustahil. Tetapi bahkan jika dirimu bisa mengaturnya, dirimu tidak akan puas. Begitulah cara pikiran berfungsi. Pikiran tidak pernah puas, pikiran tidak mengenal kepuasan. Pikiran akan selalu menemukan beberapa kesalahan. Pikiran akan selalu menemukan beberapa alasan untuk menjadi tegang. Mustahil untuk memuaskannya. Ia adalah pencari kesalahan yang hebat, ia adalah penemu kesengsaraan yang hebat. Jadi, apakah dirimu berhasil atau gagal, dirimu akan tetap dalam kesengsaraan, jika dirimu tetap bersama pikiran. Dan cara untuk tetap bersama pikiran, adalah melalui keinginan. Keinginan adalah lem yang membuatmu tetap bersama pikiran. Lepaskan dirimu dari pikiran, jadilah tanpa keinginan. Namun ketika aku berkata, jadilah tanpa keinginan, aku tidak mengatakan untuk menjadikan ini sebagai tujuanmu. Aku tidak mengatakan bahwa sekarang dirimu harus berusaha untuk menjadi tanpa keinginan. Aku tidak mengatakan untuk menjadikan ini keinginanmu, menjadi orang yang tanpa keinginan.
Tidak, sama sekali tidak. Jika begitu, dirimu akan salah memahami keseluruhan maksudnya. Cobalah untuk memahami keinginan, dan semua kesengsaraannya, dan semua kesia-siaannya, dan dalam pemahaman itu, terdapat transendensi. Sutra berikutnya, kematian merenggut orang yang pusing dan terganggu oleh dunia, hanya peduli pada kawanannya dan anak-anaknya. Kematian menjemputnya, seperti banjir yang menghanyutkan desa yang sedang tidur. Ingatlah kematian. Ingatlah kematian selalu. Jangan pernah melupakan kematian sedetik pun. Mengapa? Mengapa Buddha begitu tertarik pada kematian? Karena alasan sederhana bahwa hanya kematian yang bisa membuat dirimu tetap sadar. Jika dirimu melupakan kematian, dirimu akan langsung tidak sadarkan diri. Karena kematian hanya manusia yang bisa tercerahkan, dan tidak ada hewan lain, karena tidak ada hewan lain yang menyadari kematian. Hanya manusia yang menyadari kematian. Biarkan kesadaran ini semakin mendalam. Biarkan ia meresap ke dalam hatimu, sehingga tetap di sana seperti duri, terus-menerus mengingatkanmu bahwa hidup adalah pasir yang bergeser. Jangan jadikan rumahmu di sini. Ingatlah kematian akan datang, dan apapun yang dirimu lakukan akan dibatalkan oleh kematian. Jadi, apa gunanya menjadi begitu khawatir, menjadi begitu prihatin, tetap dalam kecemasan seperti itu, ketika kematian akan mengambil semuanya? T.S. Eliot telah menulis baris-baris yang indah ini. Di manakah kehidupan yang telah kita hilangkan dalam hidup? Di manakah kebijaksanaan yang telah kita hilangkan dalam pengetahuan? Di manakah pengetahuan yang telah kita hilangkan dalam informasi? Siklus surga dalam 20 abad membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin dekat dengan debu. Apa yang telah terjadi pada kita? Mengapa kita kehilangan pandangan akan Tuhan? Kita tidak hanya kehilangan pandangan akan Tuhan, kita menyatakan bersama Friedrich Nietzsche bahwa Tuhan telah mati. Mengapa begitu banyak orang menentang Tuhan? Dan bahkan mereka yang tidak menentang pun tidak mendukung. Ingat, mereka adalah orang-orang yang netral. Dan mereka yang mendukung hanya secara formal mendukung, mereka tidak benar-benar mendukung. Mereka tidak bisa mengabdikan hidup mereka dalam pencarian kesalahan. Apa yang terjadi pada manusia modern? Satu hal telah terjadi, kita telah mampu menjadi semakin lupa akan kematian. Kemajuan besar dalam ilmu kedokteran telah memberi kita harapan, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ilmu kedokteran tentu saja telah membantu kita untuk hidup sedikit lebih lama dari sebelumnya. Tetapi itu berarti sedikit lebih lama, kesengsaraan yang sama, keinginan yang sama, nafsu yang sama, ikatan yang sama. Ilmu kedokteran mungkin bisa. Tampaknya sangat mungkin sekarang bahwa manusia bisa mulai hidup lebih dari 100 tahun. Ada orang yang berpikir bahwa manusia bisa dengan mudah hidup setidaknya 300 tahun. Tapi apa gunanya?
apakah dirimu hidup 70 tahun, atau 700 tahun, dirimu akan menjadi orang bodoh yang sama. Faktanya, dalam 700 tahun, kebodohanmu akan tumbuh sangat banyak. Dan jika kematian ditunda selama 700 tahun, siapa yang peduli? Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan manusia tidak memiliki banyak wawasan untuk melihat sejauh itu. Kita hidup dikelilingi oleh hal-hal kecil. Kita hanya melihat sejauh itu, hanya sedikit ke depan, cukup untuk berjalan. 700 tahun. Itu akan membuat agama menghilang dari bumi, karena manusia tidak begitu cerdas, sehingga ia bisa menyadari kematian, jika kematian ditunda selama 700 tahun. Ia bahkan tidak cukup cerdas untuk melihatnya setelah 70 tahun, bahkan setelah 7 tahun. Aku telah melihat orang-orang yang berusia 70 tahun, tetapi tidak tertarik pada meditasi. Aneh, sangat aneh. Aku tidak percaya. Seseorang berusia 70 tahun, masih tidak tertarik pada meditasi? Itu artinya dia belum bisa melihat kematian, dan kematian sudah sangat dekat. Kematian bisa terjadi kapan saja. Buddha ingin dirimu mengingat kematian terus-menerus. Jangan berpikir bahwa dia pesimis. Jangan berpikir bahwa dia terobsesi dengan kematian. Tidak, sama sekali tidak. Dia hanya ingin dirimu mengingat kematian, sehingga pedang kematian yang tergantung padamu, membuat dirimu tetap sadar, waspada. Itu pernah terjadi. Seorang sannyasin dikirim oleh gurunya ke istana Raja Agung, Janak. Sannyasin itu sedikit bingung, dia berkata, "Mengapa aku harus pergi ke istana raja?" Guru itu berkata, "Kamu harus mempelajari satu hal, dan kamu bisa mempelajarinya dengan lebih mudah di sana, daripada di tempat lain. Oleh karena itu, aku mengirimmu. Pergilah, perhatikan, dan waspadalah. Kamu akan sangat diperkaya." Sannyasin itu tidak yakin. Jika dia tidak bisa mempelajari sesuatu yang tersisa, dengan guru yang begitu agung, lalu bagaimana dia bisa belajar di istana raja? Ia dulu menganggap raja bodoh, karena ia memiliki begitu banyak harta, kerajaan yang begitu besar, dan ia telah meninggalkan semuanya, jadi ia selalu menganggap dirinya lebih suci daripada raja. Sekarang, pergi menemui raja untuk mempelajari sesuatu, ia merasa sedikit terhina. Tetapi ketika sang guru mengatakannya, ia harus pergi. Jadi ia pergi, dengan enggan, jauh di dalam hatinya menolak, tetapi ia pergi. Ketika ia mencapai istana raja, ia terkejut. Dengan cara tertentu, keraguannya terbukti. Raja sedang duduk, minum anggur, wanita-wanita cantik hampir telanjang, menari-nari di sekitarnya, dan semua pejabat istana ada di sana, benar-benar mabuk. Sang sannyasin berpikir, pelajaran macam apa yang harus aku pelajari dari orang-orang bodoh ini? Ketika ia memikirkan hal ini, Janak mulai tertawa. Sang sannyasin bertanya, "Mengapa kamu tertawa?" Janak berkata, "Aku tertawa karena orang tuamu tahu sesuatu, dia mengerti sesuatu, tetapi kamu tidak percaya padanya."
kamu tidak percaya pada gurumu. Kamu datang, tetapi dengan enggan. Dia terkejut, bagaimana Janak bisa tahu ini? Dia bertanya, kamu tampak hampir mabuk dan masih bisa mengerti, dan aku belum mengatakan apapun. Janak berkata, tentang anggur ini, kita akan bicarakan nanti. Sekarang lakukan satu hal, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dia memerintahkan prajuritnya untuk mengeluarkan pedang dari sarungnya dan mengelilingi istana dan memberi San Yasin secangkir penuh minyak, begitu penuhnya sehingga tidak bisa menampung setetes pun lagi. Dan dia memberitahu San Yasin, taruh cangkir ini di kepalamu dan kelilingi istana 7 kali. Jika setetes minyak pun jatuh, kepalamu akan terpenggal. Sekarang San Yasin berpikir, aku berada di antara orang gila, dan aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Pedang-pedang telanjang itu ada di sekitar. Dan raja berkata, ingatlah, aku serius. Ketika aku mengatakan sesuatu, aku melakukannya. Jadi berhati-hatilah. Melihat cawan itu, yang begitu penuh, ia tidak percaya bahwa ia akan mampu menyelamatkan kepalanya. Tetapi tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan. Ia harus menaruh cawan minyak itu di kepalanya, dan berputar mengelilingi istana 7 kali. Dan tarian itu berlanjut, dan para wanita cantik itu berlanjut, dan tentu saja ia adalah seorang San Yasin tua, jauh di lubuk hatinya sangat tertarik pada wanita. Seringkali keinginan itu datang hanya untuk melihat, tetapi rasa takut akan kematian, dan pedang-pedang telanjang itu. Ia berhasil melakukan 7 putaran, meskipun itu hampir mustahil. Kemudian sang raja bertanya, bagaimana kau bisa melakukannya? Itu tidak mungkin. Sang San Yasin berkata, aku bisa melakukannya, karena pedang-pedang telanjang itu di sekelilingku. Aku tidak pernah merasakan kematian begitu dekat, hanya 1 kaki dari sisiku. Sedikit lagi. Dan sang raja berkata, bagaimana dengan wanita-wanita cantik ini? Dan aku tahu para San Yasin. Mereka mungkin tidak tertarik pada hal lain, tetapi mereka pasti tertarik pada wanita. Dan bagaimana dengan makanan yang indah dan lezat ini? Dan aroma makanan, dan anggur. Dan ini adalah hal-hal yang telah kamu tekan, jadi mereka berada jauh di dalam dirimu, mereka ingin muncul ke permukaan. Sang San Yasin tertawa. Dia berkata, siapa yang peduli dengan hal-hal ini, ketika kematian begitu dekat? Raja berkata, kamu telah mempelajari pelajarannya. Ini adalah pelajaran yang dikirim guru untuk kamu pelajari. Ingatlah kematian. Itu lebih dekat daripada pedang-pedang itu selalu lebih dekat daripada apapun. Dirimu hidup dikelilingi oleh kematian, dan jika ini bisa diingat, itu bisa menjadi rangsangan terbesar untuk meditasi, untuk kesadaran. Karena itulah penekanannya. Buddha berkata, kematian menyusul orang yang pusing dan terganggu oleh dunia, hanya peduli pada kawanan domba dan anak-anaknya. Kematian menjemputnya, seperti banjir yang menghanyutkan desa yang sedang tidur.
jangan menjadi desa yang tertidur. Jika tidak, kematian akan datang seperti banjir, dan dirimu akan lenyap. Bangunlah, waspadalah, dan berhati-hatilah. Sutra berikutnya, keluarganya tidak bisa menyelamatkannya, tidak juga ayahnya maupun anak-anaknya. Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu, kecuali kesadaranmu sendiri. Ketahuilah ini, dan jangan hanya percaya pada apa yang dikatakan oleh mereka yang telah terbangun. Ketahuilah ini sendiri, biarkan itu menjadi pengalaman eksistensial. Ketahuilah ini. Sutra berikutnya, carilah kebijaksanaan dan kemurnian. Carilah kepolosan seorang anak. Buang semua pengetahuan bodohmu. Semua pengetahuan itu bodoh. Ingat T.S. Eliot lagi, di manakah kehidupan yang telah hilang dalam hidup kita? Di manakah kebijaksanaan yang telah hilang dalam pengetahuan? Di manakah pengetahuan yang telah hilang dalam informasi? Siklus surga dalam 20 abad membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin dekat ke debu. Di manakah kebijaksanaan yang telah hilang dalam pengetahuan? Pengetahuan adalah pengganti yang buruk untuk kebijaksanaan. Pengetahuan berarti dipinjam dari orang lain. Buang semua yang telah dirimu ambil dari orang lain. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang tumbuh dalam kepolosanmu. Ketika dirimu seperti anak kecil, penuh dengan rasa takjub dan rasa kagum, dibingungkan oleh keberadaan, tidak mengetahui apapun, dan kebijaksanaan muncul. Kebijaksanaan mengalir dalam dirimu. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan adalah pertumbuhan batinmu. Ketahuilah ini. Carilah kebijaksanaan dan kemurnian. Sutra berikutnya, segera bersihkan jalan. Dan apapun yang menghalangi jalan bagi kebijaksanaan untuk muncul, segera bersihkan. Singkirkan pengetahuan, informasi, singkirkan semua perjalanan egoismu. Singkirkan keinginan, singkirkan ingatan, imajinasi, singkirkan seluruh pikiran. Jadilah tanpa pikiran. Itulah kemurnian, dan dalam kemurnian itu kebijaksanaan mekar. Di danau kepolosan itu, teratai kebijaksanaan terbuka, dan itulah satu-satunya cara yang mungkin untuk menjadi bebas, untuk memiliki kebebasan hakiki, total. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.